Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, masih tetap di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Angkot. Masih tetap sama saya Deli Aldino dan juga saya Rudi Dupalo. Mas Rudi apa? Rudi Dupalo. Mas Rudi Dupalo. Oke, Dupa. Gitu, Mas Rudi Dupalo. Hari ini kita cukup menarik ya. Cukup menarik narasumbernya Mas Rudi dan juga dia membawa beberapa produk sampel, yaitu bisa dibilang ini sebagai dupa ya Mas ya? Dupa, memang dupa. Tapi memang ada berbagai macam jenis ya? Jenis dan metode penggunaannya juga ya? metode penggunaan, ya kan gitu. Jadi ada dupa itu Siap. ada yang stick, ada yang bubur yang biasanya orang-orang tahu itu kan ya. Ada stick, ada yang bubur juga. Bentuk bubur. Dari segi layernya kita lihat ini mungkin nanti ini bukan jenang ya? Bukan jenang ya? Ataupun bukan dodol ya? Oke. Bubur. Jadi yang kalau sebelah situ apa? Kalau yang ini sama dengan dupa. Silakan Mas Rudi mungkin bisa langsung jelasin secara spesifiknya juga jenisnya dan juga beberapa kegunaannya juga buat teman-teman podcast Angkot nih. Kegunaannya apa aja? Oke, bisa jelasin dari awal. Dari Silakan. dupa yang berbentuk stick, ya kan? Oke. Nah, seperti ini nih. Ini kan kelihatan ini dupa yang berbentuk stick. Oke. Jadi kita punya dari produk Dupalo ini punya banyak sekali, bukan hanya aroma, tapi bentuknya dari dupa itu sendiri juga kita punya banyak sekali. Nah itu loh, dari yang stick, tanpa stick, atau yang berupa bubuk, ya kan. Terus yang ada lagi ini asturba. Nah, dupa asturba itu dupa asap turun ke bawah. Nah, kita juga punya produk itu. Jadi dupa asap turun ke bawah. Disingkat asturba. Asturba, Mas. Gitu loh. Jadi kita banyak sekali bentuk-bentuk dupa, terus aroma, pokoknya lengkap deh di dupa lo itu. Mas Rudi, ya. Asturba ini emang disingkat sendiri atau emang dari kasih Mas Rudi atau memang udah ada? Ya, memang sudah ada, cuma kebanyakan itu dia itu bentuknya kecil-kecil. Nah, kita pakai panjang supaya pengguna atau penggemar dupa ini bisa puas. Lama ya? Lama bisa juga menikmatinya. Oke. Nah, gitu. Mas Rudi, bisa diceritain Mas, ini ketertarikannya saat ini Mas Rudi itu dari berapa lama tuh udah gitu, habis itu biasanya rata-rata marketnya itu sampai di mana aja sih Mas yang memang membutuhkan beberapa semua barang-barang yang ada hadir pada hari ini? Kalau untuk market itu kita sudah seluruh Indonesia. Semuanya sudah. Dan ini kemarin itu ada yang komen ya kan di medsos saya juga. Dia dari Malaysia. Dari Malaysia. Dia lebih suka aroma-aroma dari nabati atau hewani. Di Dupalo ini ada Mas. Dari nabati juga, dari hewani juga ada kita gitu. Dari macam-macam produknya, bahannya. Terus untuk kegunaannya. Nah, sekarang kegunaannya. Kan orang-orang tuh biasanya itu kegunaan, kalau sudah tahu dupa atau nama dupa itu kayaknya mistis atau kayaknya serem, ya kan? Betul. Nah, dupa. Betul. Tapi beda kalau orang-orang yang berbicara masalah buhur. Buhur berarti untuk pola pemikirannya ini untuk ritual keagamaan tertentu. Betul. Ya kan, kalau buhur. Tapi kalau dupa, betul, memang bisa untuk juga ritual keagamaan. Tapi kan hanya orang-orang tertentu, agama tertentu. Sebetulnya itu bisa semuanya. Buhur. Nah. Mas, kalau buhur pakai apa biasanya? Kalau untuk buhur itu kita cara menggunakannya. Ini biasanya kan orang pakai areng tuh. Nah, di kita sudah ada ini dari batok kelapa.
batok kelapa. Biasanya itu pakai Areng. Tapi kita produk pakai batok kelapa. Biasanya pakai buhur, pakai briket. Oh. Nah, bentuknya briketnya seperti ini. Briket mangkok. Oke. Nah, biasanya ada yang tanya nih, Pak, itu kan kalau briket cara nempelinnya pakai lem kimia atau apa? Nah, ini enggak. Oh, ini enggak? Enggak. Oke. Kita pakai namanya getah. Oke. Getah apa tuh? Getah pohon jempinang. Nah, itu yang ada hanya di Arjuno. Dan semua produk Dupalo itu semua bahan baku untuk melengketkannya dari serbuknya sampai ke lidi, terus minyaknya juga itu semua dari getah, Mas. Oke. Jadi memang kita tanpa kimia banget. Tanpa kimia ya? Tanpa kimia banget. Berarti semua dikatakan berarti semua produk yang ada di sini itu tanpa kimia ya? Tanpa kimia kita punya. Oke. Untuk dupa-dupa kita ini. Yang tadi yang tak sebutkan dari bahannya dari nabati dan hewani itu tadi. Oke. Ini semerbak pasti baunya ya? Ini pasti semerbak baunya ya? Ya asik lah ya kan. Nah, ini saya juga bawa itu untuk dupanya. Oke. Yang aromanya kita punya macam-macam aroma, ada yang buat untuk ini bisa dibakar di sini, Mas? Oh, bisa. Itu aja. Kalau gitu dibakar itu aja ya. Iya. Supaya pemirsa lebih tahu. Karena kok antik gitu. Oke, berarti besok ini jangan lagi dipakai buat sambel ya, buat makan. Berarti nggak boleh lagi udah ya. Karena udah dipakai sama dupa ini buat ini. Mbak dadarnya. Nah, ini cara pembakarannya seperti ini ya kan. Nah, ini kita tinggal bakar aja pinggirnya aja. Setelah itu nanti dia akan membara sendiri. Oke. Nah, gitu. Bakar. Ini aromanya apa? Kalau ini batok kelapa, alami, nggak ada aroma. Alami ya, benar. Nggak ada aroma ya. Oke. Jadi aroma nanti yang ditimbulkan dari ini buhur ini. Buhur-buhur ini ya. Biasanya kalau buhur ini kan ada beberapa seni pertunjukan yang memang menggunakan. Menggunakan untuk mungkin lebih ke performing art ya. Lebih ke performing art, baik itu dari mungkin seni pertunjukan apapun ya, mungkin apapun ada beberapa wayang atau mungkin kebudayaan apapun Jawa kita, Jawa kultur, yes. Ini digunakan teater untuk sarana. Gitu loh sarananya. Kalau itu sudah maksudnya sudah masuk di jalur kayak ada mistisnya juga. Gitu loh. Kita di situ juga ada. Terus untuk aromaterapi, untuk orang yang kadang banyak pekerjaan atau sibukan lagi ini, dia butuh refreshing, bisa juga kita juga menyediakan ada aroma untuk terapi juga ada. Ini juga salah satunya seperti ini, dupa alami wangi. Iya, ini kemasan. Ini kemasannya yang isi 108 stick. Kalau ini isinya 27 stick. Oke. Ini untuk aroma terapi. Ini kan ada mawar nih. Nah, dupa aroma mawar, terus dupa teh hijau, Mas. Teh hijau. Waduh. Kita punya banyak sekali teh hijau. Terus ini ada White Angel. Ini kalau orang biasanya nyebutkan ini sedap malam. Nah, ini ada namanya romantis. Jadi penggemar Dupalo itu bukan hanya orang tua-tua atau tapi kaum milenial. Itu sasaran yang saya ingin sekali mereka itu tahu. Gitu. Jadi memang Dupalo ini diproduksi bukan hanya untuk orang tua atau yang yang kayak yang kita tahu lah selama ini, tapi kaum milenial juga senang dengan aroma dupa ini. Ada coklat, ada kopi, ada teh hijau. Iya. Nah, ini sudah sedikit membara apinya. Ya kan? Sudah mulai keluar, Pak. Nah, nanti ini kita yang coba yang aroma malaikat subuh. Nah, ini aroma al-maghribi. Kita punya banyak, ada 8 kalau nggak salah ini yang aroma seperti ini. Cuma di sini saya membawa contoh 2. Malaikat subuh yang kayak gimana nih, Mas? Malaikat subuh ini baunya. Sebelum bau kita lihat dulu bentuknya itu seperti apa. Ya kan kita buka, Nah, bentuknya seperti ini, Mas. Kalau teman-teman pemirsa tahu ini kayak apa ya? Petis atau apa ya? Iya, sambal bajak. Nah, seperti ini, kan bentuknya dia bubur. Kalau buhur itu cenderung kering, Mas. Oh, buhur cenderung kering. Buhur cenderung kering. Kalau kita di Dupalo dia ada campuran minyaknya. Ini kayak dia berminyak. Kenapa ada minyaknya? Ya untuk menambah ini
aroma tadi, memperkuat. Kan ininya tadi medianya tuh, yang coklat itu kayak seperti dupa, cuma ini berminyak. Jadi kayak ini saya coba. Waduh, nggak ada kayu ya, apa anu ya, segini aja wis sama aja. Yang penting kita tahu cara penggunaannya. Nah, ini kita taruh di api membara yang ada di briket ini tadi. Nah, ini bisa mewangikan kota Malang nih kalau kita keliling-keliling nih, Mas. Iya kan? Nah, karena ini kan apalagi mau memasuki bulan Ramadan. Ini gitu. Gimana? Udah mulai kerasa. Wow, ini. Ya, ini baunya malaikat subuh ya. Malaikat subuh. Nah, karena edisi mau masuk Ramadan kita buat ini launching produk terbaru dari Dupalo, Mas. Oh, memang khasnya seperti itu. Jadi memang lebih jadi peruntukannya memang kalau untuk malaikat subuh ini pada saat apa, Mas? Spesial momennya? Ya, mendekati Ramadan, lalu untuk kita ibadah. Nah, kemarin tuh ada orang Cirebon, Mas, itu telepon saya. Mas, saya itu punya majelis pengajian seperti ini. Betul. Saya suka, Mas, aroma-aroma yang itu. Kira-kira ada nggak aroma-aroma yang bau-bau ke-Islam-Islaman, katanya gitu. Karena dia punya jamaah majelis. Nah, aku sarankan coba aja ini. Dan mereka menggunakan, ternyata memang komen setelah saya kirim aromanya jos. Cocok sekali. Ini terbuat dari apa kalau boleh tahu? Ini terbuat dari bahannya dari kayu jati, Mas. Serbuk kayu jati. Terus ada getah dari Jempinang tadi. Nah, terus sama aroma minyak-minyak yang ya ini minyaknya dari minyak apa tuh? Minyak kelapa, mungkin minyak sawit atau kalau ini malaikat subuh minyak apa ya? Minyak yang karena memang cukup oily ya, Mas ya. Iya, kelihatan oily banget ya, Mas ya. Tapi khas ya. Khas. Baunya memang seperti aromanya seperti seger. Oh, iya. Nah, Mas, kalau pengen tahu, ini marketnya memang udah sangat luas sekali, Mas Rudi. Cuma Mas Rudi sendiri sebenarnya awal mula akhirnya ke-trigger untuk bisa bikin, ini kan Mas Rudi semua bikin ya? Iya. Nah, akhirnya berjualan secara langsung. Tapi Mas Rudi sebenarnya udah berapa lama Mas emang jualan seperti ini? Maksudnya apa sih, tau-tau kok akhirnya kepengen dodolan tupai wis, ibarat kata kayak gitu. Atau apa, atau bikin dupa, pengen itu awalnya gimana sih? Apa sih pemantik alasan utamanya? Untuk aku mengawali pembuatan dupa ini ya, karena kita tahu, Mas, apalagi khususnya di Jawa, kebanyakan dupa itu diproduksi diimpor dari luar. Dibuat dari luar? Dari luar negeri. Nah, sedangkan di Jawa, di Indonesia itu yang lebih kaya akan rempah-rempah atau wangian. Kayak kemenyan, gaharu, ya kan? Itu di Indonesia tuh banyak sekali. Banyak banget. Untuk saya ingin mengawali seperti ini ya, waktu itu saya pembuatan dupa ini. Nah, ini kemenyan, Mas. Ini awalnya. Nah, karena kemenyan tuh kadang orang tuh repot, harus menyediakan areng, harus menyediakan bengel. Nah, ini saya kepingin yang sewimpel, yang mudah didapat. Akhirnya saya buat dupa awalnya ini. Nah, kita di sini punya ada 2 nama merek. Yang ini Atma. Atma itu artinya asli anti kimia. Nah, karena di sini ada minyak madu. Asli tanpa kimia. Berarti bahannya memang natural. Memang natural, organik lah. Nggak ada minyak. Kalau ini dupa gentong 3 dupa. Nah, ini merek kita juga. Sambil Mas ceritain, jadi tadi kurang lebih aura podcast kita khusus episode kali ini jadi terkesan ada sedikit cerita horornya ya. Karena ada asap-asap keluarga kayak gini siang hari ya. Tapi sebenarnya afiliasi dupa itu sendiri sebenarnya nggak harus mesti tentang yang berbau mistik ya, atau yang berbicara maksudnya tentang yang berbau mistik ataupun apapun itulah ya. Maksudnya. Cuman kebanyakan rata-rata memang saat ini stigma yang hadir di masyarakat seperti itu tuh. Tapi Mas Rudi ada sendiri dupa yang memang diperuntukkan secara tidak langsung, itu bukan untuk mistik, Mas. Bukan. Atau untuk suatu aromaterapi, pewangi ruangan. Seperti itu. Kan? Nah, seperti ini juga produk baru. Kemasan kita memang beda-beda cantik ya kan, seperti ini. Ini aroma
malaikat subuh yang kita bakar Malaikat ini. Nah, subuh. ini yang berupa stick. apa nih? Oh, berupa stick. Ya, betul seperti ini, Mas. Jadi modelnya seperti ini, ada sticknya. Kalau ini kan tanpa stick, jadi berupa bubur. Oke. Nah, jadi macam Apa? produknya dengan aroma yang sama. Oke, ini sudah berapa? Berarti belum menjawab tuh Mas tadi Mas Rudi. Mas Rudi kan yang- belum ada menjawab. Ini udah berapa lama Mas? Aku usaha ini mulai 2004 lah. 2004. Awalnya kok bisa-bisa kayak gitu tuh gimana Mas? Ya coba-coba. Kan kita tahu memang sudah lama lah dupa lah, sudah dikenal lama, kan ya. Betul. Nah, di situ saya ingin mencoba membuatan dupa itu seperti gini. Oke. Akhirnya saya terapkan, Mas. Terapkan. Saya Oke. coba. Pasar Belum ada pasar itu. Belum ada Masih pasar, saya ya? konsumsi Oke, sendiri. oke. Jadi ini yang enak pakai aroma apa ya? Ini yang anu pakai aroma apa? Nah, di situ saya menemukan kesulitan waktu itu tantangan ini, Mas. Dupa itu harus lama habisnya. Dupa itu harus lama habisnya. Dari situlah saya belajar cari model kayu atau bahan baku yang paling kuat atau paling awet, yaitu kayu jati. Oh, oke. Gitu. Kalau kayu-kayu biasa, semua kayu bisa. Cuma ini kayu jati. Nah, itu sejarahnya saya ingin supaya orang Jawa, apalagi kita ini orang Jawa ya bangga dengan produknya orang-orang Jawa sendiri. Ya. Disitulah pematiknya. Jadi saya ingin menciptakan, ya kan? Temen juga menciptakan gini. Ayo kita kolaborasi. Karena saya nggak mungkin saya sendiri Mas memikir Betul, segini banyak. betul, Saya butuh betul. teman, saya butuh masukan dari beliau-beliaunya. Akhirnya Iya. ya menemukan dupa ini. Sebelumnya apa Mas Rudi? Sebelumnya aku Bang Dupa Sibuknya ini. dia apa Mas? Aku kerja jadi maintenance Mas, jadi landscape. Maintenance di landscape. Iya, Oke. jadi nganu rawat kembang, tanaman. Waduh. Nah, gitu Keren, tanaman. keren. Dan aku juga gini Mas, ya dupa juga, aku juga seneng di sampah. Sampah. Nah, produk dalam 1 jam jadi. Pupuk dalam 1 jam jadi. Pupuk Oke. plus media tanam dalam 1 jam jadi dari bahan organik. Metodenya gimana itu Mas? Waduh, kalau metodenya itu mudah sih sebetulnya. Mudah banget. Mudah Oke. banget. Ya dari orang Malang itu kan jadi dengan singo edan. Jadi orangnya itu agak edan-edan. Nah, itu yang bisa menemukan yang seperti ini. Ide kreatifnya maksudnya. Ide kreatifnya Oke. gitu loh Mas ya. Itu dalam 1 jam jadi. Saya buat pupuk itu ada komposisinya oli bekas, Oli bekas, garam. garam. Nah, itu saya pakai untuk pupuk malah. Wow. Oke. Nah, di situ kan jadi banyak orang yang ingin tahu, kok iso, gimana caranya? Kok bisa gitu ya? Gitu. Oke. Di situ awal-awalnya. Mas, dulu ini juga. saat ini etalasenya lagi berada di mana aja nih, Mas Rudi? Etalasenya. Maksudnya, Etalase kita ya, baik digital dan juga etalase fisiknya. online dan offline-nya. Yes. Oke, online-nya itu ada di toko oren sama toko hijau. Toko hijau sama toko oren. Itu di mana, Mas? Shopee sama Tokopedia. Oke. Gitu ya. Di marketplace. Ya? Oke. Terus kalau di offline-nya kita ada di Jalan Poharin, Bendungan Sigura-gura. Oke. Gitu. Ketik Siap. aja langsung di Google Map Dupalu Pusat sudah pasti ada. Iya, buat Cara sobat podcast mendapatkannya. Angkot, siapa yang membutuhkan mungkin langsung aja nanti ada hubungin di beberapa nomor. Nomor yang tertera di sini juga Iya, bisa. di Silakan. layar kaca handphone kalian untuk bisa mendapatin ini. Mas, ini biasanya rata-rata starting harganya dari berapa sampai berapa sih, Mas? Kita start awal harga itu mulai dari 12.000. Oke. Ya kan? Sampai berapa? Sampai harga paling tertinggi itu ada Paling kelas yang bagus Berapa? 230. 230 yang mana? Bawa nggak? Enggak bawa. Nggak bawa Itu ya? isinya sekitar Isinya? hampir setengah kilo. Setengah kilo. Setengah kilo. Setengah kilo itu kita berbicara bubuk seperti ini atau stick? Yang Mas? stick. Oh, stick ya? Nah, kita stick ini ada macam-macam, Mas. Ya. Kayak suatu contoh seperti ini, ya, White Oke. Angel atau Mawar. Itu ada kelas SB. SB itu maksudnya? SB itu yang kiloan. Oke. SB itu setengah wangi. Saya kasih nama itu, Mas. SB Nah, itu lebih murah 1 kilo itu Oke. sekitar ya 70-80 lah. 70 Nah, 80. oke. 1 kilo ya? 1 kilo. Terus yang ini Berarti banyak ya? Kira-kira banyak. berapa stick, Mas? Itu sekitar isinya pernah saya hitung sekitar 400-an lebih lah. 400-an lebih. 1 kilonya. Oke. Kalau yang ini per stick isi 27 batang. Oke. Nah, ini ada kelas spesial, Oh. kelas premium, ya kan? Berarti ada layernya, ada Level-levelnya. mulai dari SW, SW, naik lagi spesial, spesial, terus premium, Premium. terus yang gold.
Yang gold ini yang mewakili semua aroma, dan itu dupanya tidak main. Biasanya kan kalau pemirsa tahu barangkali di sini produk dupa itu ada yang di spray, Mas. Oke. Nah, ya kan cara pemberian minyak alaminya itu pewangiannya. Berarti pakai chemical dong, Mas. Berarti bahan kimia ya? Enggak. Kalau di spray? Enggak, minyak ini. Oh, minyaknya ya? Minyaknya ini. Nah, ada yang dicelup. Oke, ada celupin. Metodenya seperti itu. Jadi yang memisahkan atau yang membuat level-level wewangi harum itu ya seperti itu. Jadi ada yang di spray, ada yang dicelup. Ya. Dan ini Mas yang lebih penting lagi. Yang penting apa? Penggemar dupa itu kalau kita bicara ini untuk ritual, ini untuk mistik, ini untuk betul ya kan? Nah, ini sudah saya pelajari sampai di mana-mana ternyata cuma 2, Mas. Penggemar dupa jenisnya orangnya. Oke. Ya, yang pertama itu yang suka dengan aroma. Ya. Kalau suka aroma itu hanya 1 stick aja kuat, dia udah puas banget. Oke. Nah, yang kedua dengan yang suka sama asap. Dia nggak butuh wangi, yang penting asapnya banyak sekali, dia rasanya puas. Oke. Itu kepuasannya orang-orang dupa-dupa itu. Iya. Penggemar dupa kebanyakan seperti kurang lebih seperti itu ya, Mas ya? Kurang lebihnya seperti itu. Oke, buat sobat podcast Angkot, jadi sekali lagi bisa dihubungi nomor yang tertera di layar kaca handphone kalian. Ini semua dari produknya dari Mas Rudi, yaitu brandnya Dupalo. Produksi Dupalo. Iya, produksi Dupalo ya, semuanya produksi Dupalo. Jadi mulai dari harga starting 15.000 ya, Mas ya? 15.000 sampai yang paling termahal 250-an lah. 250-an. Oke, itu kurang lebih kuantitinya sekitar 1 kilo ya, Mas ya? 1 kilo, setengah kilo, macam-macam ya. Dan jenisnya otomatis itu yang gold ya, Mas ya? Yang gold ya, berarti di atasnya premium ya? Ya. Oke. Itu udah kelas paling tinggi. Dari gold nggak mungkin lagi naik platinum ya? Nggak mungkin lagi. Udah gold aja wis. Iya, kayak kartu debit aja udah. Oke, Mas Rudi. Terima kasih banyak sudah dikasih untuk referensi produknya. Jadi buat untuk teman-teman warga Malang dan juga sobat podcast Angkot, jadi untuk bisa apabila tertarik langsung menghubungi di nomor yang tertera. Nomor yang tertera di layar kaca handphone kalian. Terima kasih banyak, Mas Rudi. Terima kasih, Mas. Nanti kita bertemu lagi. Ya. Semoga semuanya marketnya bisa lebih lebar. Amin. Dan produknya bisa lebih dikenal bagus banyak orang lagi. Bagus lagi dan inovatif lagi ya. Dan saya tidak akan merasa puas dengan produk-produk saya ini. Saya akan terus berinovasi. Inovasi. Iya. Karena yang kuat, yang bertahan, yang adaptif, Mas. Nah, saat ini memang seperti itu yang tahan. Oke. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Untuk itu, saya Dele Aldino dan juga Mas Rudi pamit undur diri dalam episode podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao, Rayu.